Pernah nggak sih ngerasain ketika live di Shopee tiba-tiba trafficnya anjlok? Bahkan sudah 1 jam kita live streaming itu nggak ada yang masuk sama sekali, bahkan pop up-nya pun nggak keluar. Nah, kita coba bahas secret hack toolnya ya teman-teman ya. Welcome back again with Kang Adi Channel. Kali ini teman-teman ya, ada rahasia yang sangat berarti banget buat kalian, yaitu mendatangkan traffic secara organik baik di Shopee ataupun di TikTok. Buat kalian yang ngerasa akhir-akhir ini trafficnya anjlok, ini gimana sih caranya untuk menaikkan kembali traffic yang mungkin terkubur ya teman-teman ya. So pastikan kalian tonton konten ini sampai habis karena saya akan kupas tuntas sampai detail banget. Dan sebelumnya pastikan kalian like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan konten-konten yang terup to date dari Kang Adi Channel ini. Oke teman-teman ya, kita gak akan buang-buang waktu lagi. Buat kalian nih, terutama para afiliator ya, pernah gak sih ngerasain ketika live di Shopee tiba-tiba trafficnya anjlok? Bahkan sudah 1 jam kita live streaming itu nggak ada yang masuk sama sekali, bahkan pop up-nya pun nggak keluar. Nah, kita coba bahas secret hack toolnya ya teman-teman ya. Kalau di TikTok itu hack toolnya pasti pakai berbayar atau promosi ya. Tapi kalau kita promosi terus-terusan ya boncos dong. Apalagi kalau misalnya kita saat live nggak ada yang CO, ya udah deh amsyong ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan coba bahas gimana sih caranya supaya live streaming kita tuh banyak penonton ya teman-teman ya. Apakah ada settingan khusus? Sebenarnya nggak ada settingan khusus ya teman-teman ya, karena itu organically semuanya datang dari si platform itu sendiri. Nah, yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus riset produk dulu ya teman-teman ya. Untuk riset produknya, yuk kita cekidot, ada di video sebelah sini ya teman-teman. Oh sorry, sebelah sini teman-teman. Nah, kalian masuk dulu ke Shopee ya. Jadi sebelum kalian live streaming, kalian riset produk dulu di Shopee, masuk dulu nanti ke bagian video, kemudian cari pusat kreator. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada produk-produk teratas yang mungkin banyak dicari oleh orang lain. Nah, setelah kalian menemukan produknya, kalian juga coba tuh ATM, amati, tiru, modifikasi. Di bagian yang bawah ya, ada video teratas yang bisa kalian contek tuh, konsepnya seperti apa, skripnya seperti apa. Kalian bisa banget tiru untuk skripnya ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Kalaupun mau plak ketiplak ya jangan deh, coba dirubah dikit. Nah, setelah kalian dapat ini nih momentumnya ya. Pastikan kalian jangan skip ya video ini atau jangan lompat-lompat. Kalian harus buat teaser. Apa sih Kang teaser itu? Teaser adalah dimana ketika kalian akan mengumumkan sesuatu acara ya kepada para penonton. Nah, lalu di Shopee gimana nih Kang cara buat teasernya? Kan kalau di TikTok itu ada fiturnya ya. Jadi fiturnya tuh tinggal masuk aja ke pusat kreator, kemudian masuk ke pusat live. Di situ kalian bisa buat nih apa namanya pengumuman untuk live streaming, misalnya live streaming malam ini. Tapi kalau di Shopee gimana Kang? Karena kan Shopee itu bukan media sosial. Shopee itu adalah platform memang untuk e-commerce ya teman-teman ya, khusus untuk jual beli. Nah, caranya simpel banget teman-teman ya, seperti ini. Yuk kita cekidot. Nah, kali ini saya sudah bikin display capture ya teman-teman ya di sini. Sebentar, kita nyalakan dulu display capture-nya. Nah, kita masuk ke CapCut ya teman-teman ya. Nah, ini ada sebuah video produk yang akan saya bahas dan akan saya review. Nah, gimana sih Kang caranya kita supaya bisa mengumumkan acara live streaming kita? Nah, kalian simpel aja, tinggal masuk ke teks. Kemudian cari lagi di sini teks template ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa pilih deh. Misalnya kalian cari bagian yang seperti apa ya, yang menurut kalian menarik deh. Pokoknya kalian jangan lupa, nah ini ya, kita masukkan di sini teman-teman semua. Nah, ini kan tulisannya subscribe me ya. Kita coba sini. Live stream. Sini ya teman-teman ya. Live stream 21.00 sampai 23.00. Nah, untuk kolom yang ini kalian sesuaikan saja dengan jadwal live streaming kalian ya teman-teman ya. Nah, kalian nanti atur ini bagiannya. Nah, ini adalah bagian yang sangat penting ya teman-teman ya, bagian yang sangat fundamental karena ini tuh harus kelihatan sampai akhir video. Nah, kalau kalian menggunakan CapCut di ponsel sama saja ya teman-teman ya, tinggal tarik sampai habis ya teman-teman ya. Nah, ini usahakan kelihatan oleh para penonton ya teman-teman ya. Jadi ini tuh bagian yang sangat penting supaya misalnya ketika konten kalian di apa namanya di Shopee itu ternyata FYP,
ini dapat di apa namanya, lihat sampai habis ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian ekspor ya di sini. Nanti sudah itu kalian ekspor saja lalu bikin video yang menarik. Nah, setelah itu sebentar kita matiin dulu nih ya. Nah, setelah kalian buat konten di CapCut, nah usahakan kontennya itu yang menarik ya teman-teman ya. Jadi apa aja sih Kang rumusan bikin konten? Yang pertama, kalian bisa buat hook ya teman-teman ya. Hooknya tuh misalnya emang ada power bank semurah ini dan banyak banget fiturnya, udah gitu garansi lagi. Nah, itu tuh kalian bisa buat contekan dari konten-konten yang FYP ya di beranda kalian, entah itu di Shopee, entah di TikTok ya teman-teman ya. Semuanya pasti butuh hook atau kalimat yang mengandung curiosity. Untuk hook ada hook curiosity, ada hook negatif, ada hook positif, ada hook apa lagi ya, banyak banget ya. Kalian bisa browsing di mbah Google. Nah, setelah itu coba kalian terapkan di AI ya teman-teman ya. Jadi gunakan alat bantu seperti AI jika kalian misalnya kreator pemula atau mungkin live streamer pemula yang ingin mengumumkan bahwa kalian itu akan live streaming jam sekian. Nah, fungsinya teman-teman, ketika kalian misalnya akan live streaming misalnya di besok hari, jadi jangan posting di pagi hari karena biasanya si algoritma itu butuh waktu untuk menyebarkan konten kalian ke audiens yang sesuai. Nah, kalau di Shopee pengalaman saya ketika misalnya nih kalian ya bisa lihat di sini ada di sini ada konten saya yang sampai ke 13.000 views, itu butuh waktu sampai 1 minggu ya. Nah, kalau di TikTok kalau emang bagus biasanya butuh 2-3 hari untuk FYP. Nah, kesempatan ini bisa kalian gunakan untuk terus membuat video-video teaser. Jadi dengan begitu engagementnya ada, curiosity-nya ada, kemudian penasarannya si penonton ingin masuk ke live stream kalian, itu pastinya akan akan berguna banget buat kalian ya. Karena ketika kita mengandalkan dari apa namanya ya, algoritma si platform ini, biasanya mereka lebih cenderung merekomendasikan pop up si live streaming itu ke konten kreator yang besar dan seller-seller yang memiliki penjualan yang sangat tinggi. Kenapa sih seperti itu? Tentunya mereka butuh pendapatan dong, karena di platform itu sudah ada biaya admin, potongan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita yang belum banyak penghasilan kan butuh perjuangan ya teman-teman ya. Nah, makanya itulah pentingnya video teaser yang harus kalian bikin setiap harinya. Biarin deh orang bosan-bosan lihat pengumuman kita live streaming. Kalian juga bisa lakukan ini di Instagram, di Facebook, di Twitter. Jadi kalian menjangkaunya tidak hanya di platform TikTok dan Shopee saja. Jadi kalian bisa spreading juga tuh video teaser kalian di Instagram, di Facebook ya. Apalagi kalau kalian misalnya Facebooknya sudah banyak followernya, Instagramnya sudah banyak followernya, ini tuh bisa jadi kesempatan kalian untuk mendatangkan traffic secara organik. Dan ini sudah saya coba. Jadi tadi saya live streaming 1 jam, itu ketika tidak membuat video teaser itu sama sekali zonk ya, karena saya nggak live streaming 1 minggu, akhirnya trafficnya anjlok hanya di 2 saja. Nah, ketika saya coba lagi bikin video teaser, ternyata itu alhamdulillah teman-teman ya, itu bisa mendatangkan traffic lumayan lah, meskipun 8 atau 9 orang yang masuk ke live streaming kita, minimal mereka ada yang check out, karena mereka tuh orang-orang yang benar-benar butuh banget ke produk-produk yang kita bawain. Dan pastinya kalian pun harus ditunjang dengan product knowledge yang baik, supaya ketika para penonton itu masuk bertanya kepada kalian, jadi kalian bisa menjelaskan dengan baik. Karena ketika kita bisa menjelaskan produk itu dengan baik, nilai trustnya itu akan bertambah. Apalagi kalau si penonton itu sudah terkesima dengan pembawaan kita, biasanya mereka akan menaruh kepercayaan pada kita dan menunggu rekomendasi dari kita. Nah, karena itu teman-teman, kesimpulannya adalah ketika kalian ingin mendapatkan traffic yang organically, jangan lupa spread video teaser di berbagai macam media sosial. Dan seperti tadi caranya ya teman-teman ya. Jadi kalau dirasa kontennya bermanfaat dan buat kalian yang ingin berdiskusi atau sharing, boleh masuk ke Telegramnya Kang Adi, atau kalian bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalian sudah like, sudah subscribe, supaya nggak ketinggalan konten-konten yang terupdate. Saya akan terus bagikan hasil riset saya ke teman-teman semua, supaya bisa maju bareng-bareng ya teman-teman ya. Doakan semoga channel ini berkembang dan kalian pun bisa mendapatkan pundi-pundi cuan dari insight-insight yang mungkin bisa saya berikan ke teman-teman. So, buat teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya.